Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Mukhtar Rahman, program studi Sarjana Sistem Informasi. Saya akan memaparkan tugas 3 administrasi jaringan tentang konsep Spanning Tree Protocol. Jadi, konsep Spanning Tree Protocol itu adalah protokol yang melakukan pemutusan bentuk lingkaran pada jaringan switch dengan cara membuat salah satu port yang membentuk lingkaran berstatus blocking atau terblokir sehingga tidak dapat melewati lalu lintas data. Kita lanjut ke praktek. Nah, sebelumnya saya sudah membuat sebuah topologi dengan 2 komputer dan 4 switch yang membentuk lingkaran. Oke, komputer pertama dengan IP address 192.168.10.5. Kemudian komputer 1 192.168.10.10. Nah, ini saya hubungkan ke server 1 di switch-nya. Kemudian ini juga sama, 1. Nah, kalau antar switch dari switch 0 ke switch 2 itu saya hubungkan dengan server 24. Kemudian switch 0 dengan 3 saya hubungkan dengan server 23. Kemudian server 3 ke server 1, ke switch 3 ke switch 1 saya hubungkan ke server 24 dan switch 1 ke switch 2 saya hubungkan ke server 23. Nah, ketika kita mengirimkan pesan dari komputer 0 ke komputer 1, maka statusnya akan successful atau dapat terkirim. Nah, jadi paket ini tuh dikirim dari paket 0 ke switch 0, kemudian dikirimkan melalui switch-switch yang lain, kemudian terkirimlah ke PC1 ini, komputer 1. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, akan sukses. Nah, kemudian kita akan mencari root bridge. Root bridge itu switch utama yang semua portnya itu berstatus decided port. Nah, caranya tinggal kita tulis sh spanning strip tree. Nah, ini kita lihat yang interface role status. Oke, nah ini tuh yang dihubung. Berarti switch 0 itu adalah switch yang diblokir. Nah, ini ada root, statusnya forwarding atau bisa dilewati. Nah, ini switch 23. Ini statusnya terblokir. Berarti tidak bisa dilalui oleh data. Nah, kemudian interface atau server 1 itu dari komputer 0. Nah, statusnya tuh forwarding juga, berarti dari sini bisa dilalui gitu. Oke, selanjutnya kita cek ini. Nah, ini statusnya forwarding juga ya dua-duanya, berarti bisa dilalui dari
dari dua sisi. Nah, karena ini semua role-nya designed dan statusnya semua forwarding. Nah, berarti artinya eh, switch 1 ini merupakan switch utama atau root bridge dari topologi ini. Kita coba ini juga. Nah, ini juga sama ya. Role-nya atau perannya designed, kemudian interface atau server 32-nya root. Nah, ini statusnya dua-duanya forwarding, berarti bisa dilalui. Nah, ini karena interface atau server 23 ini terblokir. Nah, untuk mudahnya bisa melihat tanda warna oranye ini. Kalau misalnya hijau berarti itu berhasil terhubung. Kalau misalnya oranye berarti dia tidak terhubung. Nah, berarti terblokir gitu ya. Berarti dari switch 0 ke switch 3 ini tuh terblokir di sini. Jadi kalau misalnya di switch 3 bisa mengirim ke sini, tetapi di sini tidak bisa dilanjutkan ke switch 0. Jadi kalau misalnya mau ngirim paket dari PC 0 itu ke switch 0, switch 2, kemudian switch 1. Kemudian barulah ke PC 1 dan begitupun sebaliknya. Karena jalur switch 3 ke switch 0-nya itu tidak bisa digunakan karena statusnya terblokir. Kita coba kirim paket. Nah, ini terkirim semua ya. Kita coba. Nah, kita lihat. Nah, karena ini terus-terusan ngirim ya. Nah, ini akan terus terkirim. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau bisa kita coba kita putuskan switch 1 ke switch 2. Nah, maka seperti ini kita lihat. Nah, maka akan ada terjadi error atau request timeout. Nah, karena menunggu yang ini terbuka blokirannya. Nah, kan setelah ini berubah menjadi hijau, berarti itu tandanya sudah tidak terblokir atau udah bisa dilalui. Nah, akan lanjut mengirim sebuah paket seperti itu. Nah, jadi jalurnya tuh pindah dari yang sebelumnya PC0 ke switch 0, switch 2, switch 1, kemudian PC1. Sekarang dari PC0, switch 0 ke switch 3, kemudian switch 1 barulah ke PC1. Seperti itu. Nah, yang awalnya kan yang terblokir tuh dari switch 0 ke switch 3. Nah, karena kita memutuskan switch 1 ke switch 2,
maka yang terblokir otomatis akan terhubung kembali. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.